Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, perkembangbiakan vegetatif, merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, vegetatif alami, merupakan tumbuhan yang berkembang biak tanpa bantuan manusia, dan vegetatif buatan, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan bantuan manusia. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu satu, rizoma. Rizoma akar tunggal atau rimpang merupakan batang yang tumbuh horizontal menyerupai akar dalam tanah. Dari bagian ini tumbuh tunas yang menjadi individu baru, contohnya jahe dan lengkuas. Dua, umbi batang atau tuber. Umbi batang atau tuber merupakan cadangan makanan yang disimpan dalam batang dan terletak di dalam tanah. Jika umbi ini ditanam dapat tumbuh tunas baru menjadi tanaman baru, contoh kentang. 3, stolon. Stolon merupakan batang yang mendatar di atas tanah dari batang utama. Dari tunas tersebut akan muncul akar dan tunas baru sehingga tumbuh menjadi individu baru, contohnya stroberi. 4, umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi dari batang dan daun. 5, kuncup adventif daun. Pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Contoh cocor bebek. Selanjutnya ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan. 1, cangkok. Mencangkok dilakukan pada tanaman dikotil dengan cara membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang. Kemudian daerah lukanya dibalut oleh tanah atau media lain serta diikat dan dibiarkan sampai tumbuh akar. Dan yang kedua adalah merunduk. Dilakukan dengan merundukkan cabang tanaman ke bawah sehingga menyentuh permukaan tanah. Batang tersebut ditimbun dengan tanah terutama pada bagian yang memiliki ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah setek. Dilakukan dengan memotong cabang sekitar 20 cm dan membenamkannya ke tanah sedalam 5-10 cm. Arah mata tunas sebaiknya menghadap ke atas. 2. Perkembangbiakan generatif. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Adapun beberapa cara perkembangbiakan secara generatif, yaitu A. Penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya yaitu A. Anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. B. Entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. C. Ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. D. Chiroptegami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelawar. E. Antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain dan tumbuhan itu juga. 2. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. 3.
penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang berbeda. Berikut ini adalah gambar contoh dari penyerbukan. Pembuahan fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Kalau serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur ovum membentuk zigot, calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. C. Perkecambahan. Dormansi peristiwa adalah pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji tumbuhan untuk menjadi individu tanaman baru. Macam-macam perantaranya. 1. Anemokori atau penyebaran biji dengan perantara angin. Ciri-ciri biji kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya biji bunga dendrolion. 2. Hidrokori atau penyebaran biji dengan perantara air. Ciri-ciri hidup di dekat daerah perairan. Contoh pohon kelapa dan tembakau. 3. Zookori atau penyebaran biji dengan perantara hewan. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Chiroptekori atau penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Contohnya jambu biji dan pepaya. 2. Mamukori atau penyebaran biji dengan bantuan mamalia. Contohnya hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. 3. Ornitokori atau penyebaran biji dengan bantuan burung. Contohnya beringin dan menalu. 4. Entomokori atau penyebaran biji dengan bantuan serangga. Contohnya wijen dan tembakau. Kemudian ada perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadinya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadinya pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubangi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru.